Halo anak-anak, minggu ini kita akan belajar tentang aturan sinus. Ini materi matematika wajib SMA kelas 10 semester 2. Ya, sebelum kita mempelajari materinya, kita harus tahu manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Coba perhatikan gambar di atas. Itu terlihat gambar sebuah taman yang berbentuk segitiga sembarang. Nah, dengan mempelajari aturan sinus, nanti kita bisa mencari panjang sisi salah satu taman ya. Itu kan tamannya berbentuk segitiga sembarang apabila diketahui sisi yang lain dan dua sudutnya. Kemudian kita juga bisa mencari sudut apabila diketahui dua sisi dari taman tersebut, kemudian satu sudut di hadapan sisi yang diketahui. Nah, untuk lebih jelasnya, kita lanjutkan. Nah, coba kita ingat kembali tentang konsep trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, ini ada segitiga siku-siku ABC, di mana sisi siku-sikunya di A. Nah, masih ingat ya, untuk mencari sin, itu kan sisi depan dibagi sisi miring. Berarti pada segitiga ini, depan sudutnya, ini kan sudutnya di B. Depannya berarti AC, kemudian sisi miringnya ini BC. Kemudian cos itu sisi samping dibagi sisi miring. Nah, berarti sisi samping sudutnya itu AB, sisi miringnya BC. Dan yang ketiga, tan dari theta. Nah, kalau tan itu kan depan dibagi samping. Berarti ini sudutnya di sini, depannya ada sisi AC, kemudian sampingnya ada sisi AB, berarti AC per AB. Masih ingat ya? Kemudian, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada segitiga ABC, kemudian siku-siku di A, kemudian besar sudut B 60 derajat, kemudian panjang BC 8. Berapa panjang AC? Kemudian, bagaimana caramu memperoleh panjang AC? Nah, mari kita bahas ya, menggunakan konsep segitiga siku-siku. Nah, di sini, tadi kalau misalnya sin itu kan depan per miring. Depannya itu AC, kemudian miringnya BC. Berarti di sini sin 60 derajat sama dengan AC per BC. Nah, dari sini, ini kita kalikan silang ya, sehingga diperoleh. Oh, ini belum. Ini kita substitusikan dulu. Nah, sin 60 derajat itu kan setengah akar 3. Kemudian, AC-nya di sini yang mau dicari ya. Kemudian kita substitusikan BC-nya 8. Habis itu kita kalikan silang, sehingga diperoleh AC sama dengan setengah akar 3 kali 8. Sehingga AC sama dengan 4 akar 3. Nah, jadi panjang AC adalah 4 akar 3. Kemudian, bagaimana dengan segitiga ini? Ini segitiga siku-siku apa bukan? Bukan ya, karena di sini nggak ada keterangan salah satu sudutnya yang menyatakan bahwa dia tegak lurus atau siku-siku. Nah, kalau bukan segitiga siku-siku, ini segitiga apa? Ya, ini merupakan segitiga sembarang. Nah, di video selanjutnya, kita bahas konsep segitiga siku-siku pada segitiga sembarang. Anak, kita lanjutkan materinya ya. Nah, di sini terlihat gambar segitiga sembarang ya. Nanti kita akan menemukan konsep aturan sinus pada segitiga sembarang dengan bantuan rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, langsung saja. Ini selanjutnya ada suatu permasalahan. Amati permasalahan berikut ini. Vita sedang mengukur taman yang dibuat dengan menggunakan tali. Tali K dan tali L berpotongan di titik A.
Vita akan menghubungkan titik B dan titik C menggunakan tali M. Jika jarak antara titik A dan titik C adalah 6 meter, sudut yang dibentuk tali M dengan tali L adalah 60 derajat, dan sudut yang dibentuk tali K dan tali M adalah 45 derajat. Tentukanlah jarak A dengan B. Ya, kita selesaikan ya permasalahan tersebut. Langkah pertama, kita harus menggambar ilustrasi dari permasalahannya. Nah, ini ya, setelah digambar, ini kan kita peroleh segitiga sembarang. Ini tadi tali L dan K berpotongan di titik A. Kemudian di sini diketahui sudut antara tali K dan M 45 derajat, kemudian sudut antara tali L dan M 60 derajat. Kemudian di sini panjang AC 6. Nah, ini ya tadi diketahuinya. Kemudian yang ditanyakan AB-nya atau panjang AB. Nah, untuk menentukan panjang AB, mari kita kaitkan permasalahan dengan konsep trigonometri pada segitiga siku-siku. Apa yang harus kita lakukan? Ya, melukis garis tinggi AD. Nah, ini kita coba lukis garis tinggi AD ya. Nah, ini kita tarik gambarnya. Kemudian kita buat garis tinggi AD. Nah, kalau garis tinggi berarti kan tegak lurus dengan alasnya ya. Nah, kalau tegak lurus berarti membentuk sudut siku-siku. Nah, di sini terlihat ada dua segitiga baru yang terbentuk. Nah, kemudian langkah selanjutnya memperhatikan segitiga yang terbentuk. Nah, ini ya segitiga yang pertama. Nah, kita pisahkan nih. Ada segitiga ABD, siku-siku di D ya. Karena tadi garis tinggi itu tegak lurus dengan alas sehingga membentuk sudut siku-siku. Nah, segitiga ABD adalah segitiga siku-siku. Mengapa? Ya, tadi ya, karena salah satu sudutnya 90 derajat. Kemudian segitiga yang kedua, ini kita tarik, ya, yaitu segitiga ADC. Nah, segitiga ADC atau ACD adalah segitiga siku-siku. Kemudian mengapa? Ya, karena salah satu sudutnya 90 derajat. Nah, kemudian yang selanjutnya, menentukan panjang AD dengan rumus sinus sudut yang sudah diketahui. Nah, ini kita pakai rasio trigonometri pada segitiga siku-siku. Yang pertama dari segitiga ABD. Sin B sama dengan apa ini? Nah, ini kita potong ya segitiganya atau kita tebalkan biar mudah ini. Sin B itu sin demi ya, berarti depannya AD, kemudian miringnya AB. Maka diperoleh AD sama dengan AB kali sin B, ini dikalikan silang. Kemudian segitiga yang kedua, segitiga ACD. Nah, kita mau cari sin C. Kemudian diperoleh AD. Nah, ini gambarnya. Nah, kita ganti ke yang segitiga ACD ini. Sin C ini berarti demi, depannya AD, miringnya AC. Berarti AD per AC, sehingga diperoleh AD sama dengan AC kali sin C. Ini dikalikan silang. Nah, dari persamaan 1 dan 2 diperoleh sebagai berikut ya. Nah, AD itu sama dengan AB kali sin B. Kemudian yang persamaan kedua, AD sama dengan AC kali sin C. Nah, sehingga diperoleh AD kan sama ya, AD sama dengan AD. Nah, ini sama ini, karena ini kalau misalnya pada dua segitiga ini berhimpit. Kemudian AD yang pertama kita substitusikan yang
AB kali sin B. Kemudian ada yang kedua, kita substitusikan AC kali sin C. Nah, dari sini kita kalikan silang. Atau kita ubah ya, menjadi AB sama dengan AC kali sin C dibagi dengan sin B. Kemudian yang selanjutnya, mensubstitusikan nilai-nilai yang diketahui ke persamaan 3. Nah, ini tadi gambarnya ya. Yang diketahui itu kan AC-nya 6, sudut ABC 45 derajat, dan sudut ACB 60 derajat. Kita substitusikan ke persamaan 3, berarti ini tadi. Berarti AB sama dengan AC-nya diganti 6, kemudian sudut ABC, di sini berarti ABC, berarti kita fokus sudut B ya. Nah, berarti ini sin B. Ini yang bawah dulu berarti sin 45 derajat. Kemudian sudut ACB. ACB yang di tengah kan C. Berarti ini miliknya sudut C. Nah, berarti sin C berarti sin 60 derajat. Nah, kemudian kita substitusikan nilainya. Sin 60 derajat itu setengah akar 3, kemudian sin 45 derajat setengah akar 2. Nah, di sini kita hitung ya, setengahnya bisa dicoret karena ini operasinya perkalian. Sehingga diperoleh AB sama dengan 6 akar 3 per akar 2. Nah, kemudian kita rasionalkan karena ada akar yang posisinya sebagai penyebut. Nah, ini dirasionalkan berarti kali akar 2 per akar 2 sehingga diperoleh hasilnya yaitu 3 akar 6. Nah, kesimpulannya, jadi jarak titik A ke titik B pada taman adalah 3 akar 6 meter. Nah, kemudian dari sini kita juga bisa menyimpulkan ya, bahwa dalam segitiga sembarang A, B, C ini berlaku aturan sinus. Nah, di sini ada sisi A, itu sisi yang berada di hadapan sudut A, kemudian sisi B kecil ini berarti sisi yang berada di hadapan sudut B, dan sisi C berarti sisi yang di hadapan sudut C. Nah, untuk sembarang segitiga ABC dengan panjang sisi-sisi A kecil, B kecil, C kecil, dan sudutnya itu sudut A, sudut B, dan sudut C berlaku aturan sinus ya, bahwa A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, ini konsep aturan sinus pada segitiga sembarang yang diperoleh dengan segitiga siku-siku ya. Tadi kan kita membagi segitiga sembarang dengan garis tinggi menghasilkan 2 buah segitiga siku-siku. Kemudian kita menemukan konsepnya aturan sinus pada segitiga sembarang. Nah, ini kalian pahami ya konsepnya. Untuk contohnya di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Kita lanjutkan ke contoh soal terkait penggunaan konsep aturan sinus pada segitiga sembarang. Contoh soal 1. Pada segitiga ABC, jika diketahui sudut A 30 derajat, sudut B 135 derajat, dan panjang A 4 cm, tentukan panjang B. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah pertama, kita harus menggambar ilustrasi dari yang diketahui. Di sini ada segitiga ABC. Nah, berarti kita gambarkan segitiga ABC-nya. Nah, yang diketahui kan sudut A, sudut B, kemudian panjang A. Panjang A berarti panjang sisi di hadapan sudut A. Nah, kemudian yang ditanya panjang B. Nah, berdasarkan konsep aturan sinus pada segitiga sembarang, diperoleh A per sin A sama dengan B per sin B. Lalu, kita substitusikan nilai yang diketahui. Nah, A-nya 4. Sin A berarti sin 30 derajat. Sama dengan B ini yang mau kita cari. Kemudian sin B berarti sin 135 derajat. Nah, kemudian kita kalikan silang sehingga diperoleh
B sama dengan 4 kali sin 135 derajat dibagi dengan sin 30 derajat. Nah, setelah itu kita substitusikan nilai trigonometrinya. Yang pertama, sin 135 derajat itu kan berada di kuadran 2. Di kuadran 2, sinnya bernilai positif. Kita gunakan relasi 180 dikurangi 45 derajat. Berarti setara dengan sin 45 derajat. Nah, sin 45 derajat itu kan setengah akar 2, berarti sin 135 derajat sama dengan setengah akar 2. Kemudian sin 30, kalau pada tabel trigonometri sudut istimewa, nilainya adalah setengah. Kemudian setelah itu, di sini kan ada setengah baik di posisi pembilang maupun penyebut. Nah, ini setengahnya bisa kita coret karena operasinya perkalian. Sehingga diperoleh hasil B sama dengan 4 akar 2. Jadi, panjang B adalah 4 akar 2 cm. Jelas ya? Nah, berarti untuk contoh soal 1 ini berlaku apabila diketahui dua sudut, kemudian satu sisi di hadapan salah satu sudut yang diketahui. Ditanya sisi yang lainnya. Nah, contoh soal 2. Jalan K dan jalan L berpotongan di kota A. Dinas Tata Kota ingin untuk menghubungkan kota B dengan kota C dengan membangun jalan M yang memotong kedua jalan yang ada, seperti gambar di bawah ini. Kemudian, jarak antara kota A dan kota C adalah 5 km, dan sudut yang dibentuk oleh jalan M dan jalan L sebesar 75 derajat. Sedangkan sudut yang dibentuk oleh jalan K dan jalan M adalah 30 derajat. Tentukan jarak kota A dan kota B. Nah, langkah pertama ini kan sudah ada ilustrasi gambarnya. Nah, berarti kita substitusikan nilai yang diketahui. Di sini kan jarak kota A dan kota C, berarti AC-nya 5 km. Kemudian ini sudut yang dibentuk oleh jalan M dan L. Nah, jalan M itu yang ini. M ini yang bawah, kemudian L yang ini. Nah, berarti di sudut C-nya ini 75 derajat. Lalu yang sudut yang dibentuk oleh jalan K dan M. Nah, jalan K kan yang ini. Kemudian jalan M yang bawah, berarti sudutnya yang ini. Miliknya B 30 derajat. Nah, ini ya, kalau kita gambar lagi, berdasarkan ilustrasi soal seperti ini. Kita mau cari panjang AB-nya. Nah, di sini AB itu kan sisi yang berada di hadapan sudut C ya. Nah, berarti AB kita anggap sisi C kecil. Kemudian di sini yang diketahui AC. AC berarti kan sisi yang di hadapan sudut B. Berarti ini kita anggap sisi B kecil yang AC-nya. Nah, kemudian kita pakai konsep aturan sin pada segitiga sembarang sehingga diperoleh di sini C per sin C sama dengan B per sin B. Nah, kita substitusikan yang diketahui. Nah, di sini C-nya yang mau dicari, kemudian sin C. Sin C berarti ini, sin 75 derajat, kemudian B-nya berarti ini, tadi ya, sama dengan AC. B itu sisi yang di hadapan sudut B. B-nya itu 5, kemudian sin B berarti sin 30 derajat. Kemudian kita kalikan silang, sehingga diperoleh C sama dengan 5 kali sin 75 derajat dibagi sin 30 derajat. Kemudian kita substitusikan nilai trigonometrinya. Di sini ada sin 75 derajat. Nah, kita tahu kan 75 derajat itu bukan sudut istimewa. Berarti kita bisa mencari dengan menggunakan kalkulator ya, karena tidak ada pada tabel sudut istimewa. Nah, sin 75 derajat itu sama dengan 0,965. Kemudian kalau sin 30 itu kan setengah. Nah, dari sini kita hitung. Ini ya, menghitungnya biar mudah. 5, ini pertama dibagi dengan setengah dulu. Kan gampang. 5 dibagi setengah itu kan 10 ya. Sama aja
5 kali 2/1. Ini kan hasilnya 10, berarti tinggal 10 dikalikan dengan 0,965. Berarti diperoleh C sama dengan 9,65. Nah, jadi jarak antara kota A dan kota B adalah 9,65 km. Nah, dari contoh yang kedua, berarti ini aturan sinus berlaku apabila diketahui ini dua sudut, kemudian satu sisi di hadapan sudut yang diketahui. Yang ditanya sisi yang lainnya. Ya, jelas ya anak-anak? Ya, materinya sudah selesai. Apabila ada yang bingung, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Nah, jangan lupa ya tetap semangat belajar. Sekian, terima kasih.